Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Teman-teman yang belum on cam, ayo on cam dulu ya. Supaya ibadahnya berjalan seperti seharusnya. Ayo teman-teman. Baik, kita akan mulai ibadah di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini dilandasi dengan pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Teman-teman, dalam kehidupan kita, seringkali kita melakukan kesalahan yang melukai hati sesama kita, juga melukai hati Tuhan. Kali ini diberikan kesempatan bagi kita untuk mengakui segala kesalahan secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengakui kesalahan kami. Kami mengaku kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, baik dalam perbuatan, penglihatan, perkataan, atau pikiran kami. Tuhan, kiranya Engkau yang ampuni segala kesalahan kami, Engkau juga yang bantu kami agar kami dapat berjalan di jalan yang benar. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
Kasem. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami kembali berkumpul untuk boleh merenungkan dan juga mendengarkan pembacaan firman-Mu ya Bapak. Biarlah kami pada saat ini boleh bersekutu bersama dengan adik-adik kami dari Kelas Immanuel, dan biarlah Engkau juga yang memampukan kami untuk boleh memahami firman-Mu dan menjadikannya pegangan serta arahan dalam hidup kami. Mampukan juga hamba-Mu ya Bapa yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita diambil dari Roma pasal 12. Roma 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Sangat pendek. Cukup 2 ayat. Saya meminta bantuan untuk dibacakan. Udah ada yang angkat tangan. Oke. Boleh deh ayat 1 Valentin Gracelin ya. Ayat 1 Valentin Gracelin. Ayat 1 Valentin Gracelin yang baca. Lalu ayat 2 saya minta tolong Otak untuk membacakannya. Rui Costa Sabajan, ya. Silakan membacakan Roma 12 ayat 1 itu Valentin Gracelin dan ayat 2 adalah Rui Costa Sabajan. Dipersilakan. Ya, Palen. Ayo Palen masuk. Palen. Palen. Iya, Pak. Ya, silakan ayat 1, nomor 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ayat 2, silakan Saudara Rui Costa Sabajan. Otak, Rui Costa Sabajan, mic-nya tolong dinyalakan. Oh iya, belum dinyalain. Bentar. Ayo ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya, semua sehat? Sehat. Sehat. Virgin gimana di rumah barunya yang berbentuk nanas? Sehat? Namanya Virgin atau Virgun jadinya? Virgin, Pak. Oh, Virgin. Ya jangan salah absen ya, lain kali jangan Virgun, nanti dikira Virgoun. Gitu. Oke, hari ini teman-teman tema kita adalah mereformasi keluarga. Kalau bicara reformasi, tentu yang di kepala kita, yang mungkin sebagian besar dari kita, kalian rata-rata lahir tahun berapa coba? Coba silakan tuliskan tahun lahir kalian di dalam kolom chat. Tahun lahir kalian berapa? Silakan. 2004. 2004. Ayo yang lain, 2006. Ayo 2007, 2006. 2000 berapa? 2004. Terus yang lain. Ayo 2006. Ayo tahun lahir kalian. Silakan 2005, 2005. Terus. 2008. Ayo coba. Coba pada jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya ya. 2008, 2009, 2003, 2009, 2003. Oh, 2000 ke atas semua ya kalian ya. Masih muda-muda ya kalian ya. Seketika saya langsung berasa tua, saudara-saudara. Ya, 2008, 2009. Berarti kalian itu nggak ngalamin namanya zaman tahun 98. Mungkin papa mama kalian ngalamin. Jadi kalau bicara reformasi teman-teman, ya, ada sebuah gambar yang mungkin bisa mengingatkan kita kepada reformasi, walaupun ini gambarnya nggak otentik banget sih, karena ini gambarnya masih baru gitu ya. Nggak ada kata 98 di sana. Ketika bicara reformasi itu identik dengan yang namanya demonstrasi. Ini demonstrasinya nggak jauh kok dari kita, di kota Bogor. Barangkali ada temennya atau saudaranya atau tetangganya yang terlihat di dalam foto ini gitu ya. Mungkin juga mungkin salah seorang anggota jemaat GKI Cicurug ini yang lagi pegang toa sebenarnya, bisa jadi. Tapi ya mudah-mudahan, entahlah ya. Reformasi selalu mengingatkan kita kepada demo, karena pada tahun 1998 terjadi demo besar-besaran adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berujung pada lengsernya presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Tetapi kalau kita bicara demo, memang itu pada hakikatnya adalah sebuah unjuk rasa. Kalau kita lihat dulu istilahnya lebih keren, namanya unjuk rasa mahasiswa, unjuk rasa kaum buruh, unjuk rasa kaum ibu, unjuk rasa kaum bapak, unjuk rasa lansia dan sebagainya. Tapi semakin kesini dipakai kata demo. Ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk apa? Untuk menunjukkan suatu protes, ataupun bukan hanya protes tetapi juga apa yang mereka rasakan, menunjukkan suatu perasaan mereka terhadap hal yang terjadi yang mereka hadapi. Selain demo seperti ini teman-teman, ada bentuk demo yang lain, ya. Ada demo yang lain, yaitu demo yang seperti ini. Ya, ini demo yang lebih enak, demo yang lebih membuat kita merasa lapar, dan demo yang, tapi ini juga kategorinya demo dan unjuk rasa. Karena apa? Karena di dalam bagian ini kalau kita lihat, si bapak-bapak yang pegang panci kayak orang berlindung dari lemparan batu itu sebenarnya dia sedang memasak untuk menunjukkan bahwa dia pun punya aspirasi terhadap masakan yang dia buat, supaya orang bisa belajar cara memasak yang benar. Dalam hal ini memang masakannya adalah masakan rendang. Ini orang bule masak rendang. Karena ya dia lagi jalan-jalan, kebetulan si bapak-bapak itu yang pakai baju hitam, dia lagi jalan-jalan, dia ketemu temennya yang pakai baju hijau, nah, itu dia masaklah masakan yang kebetulan jalan-jalannya di Padang gitu ya, dia masaklah rendang ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengedukasi. Edukasi apa? Edukasi orang-orang supaya bisa masak rendang dengan cita rasa yang lebih enak.
Sama seperti demo tadi, menunjukkan perasaan supaya apa? Supaya ada aspirasi bahwa situasi yang dihadapi itu merupakan bukan situasi yang baik. Harus ada revisi, harus ada perbaikan. Orang demo masak juga sama. Karena ada beberapa orang yang dia tahu masak rendang dengan kurang enak, maka dia harus menunjukkan, oh gini loh cara masak rendang yang enak. Baik. Ini senada dengan bacaan kita, rekan-rekan. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di mana Roma 12 ini menjadi surat Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Roma tentang bagaimana mempersembahkan tubuh dengan benar. Itu menjadi nasihat Paulus supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebuah perbaikan hanya dapat terjadi ketika kita mau terus mengubah diri kita. Tidak menjadi sama dengan orang-orang lain. Tidak menjadi sama dengan dunia sekitar kita. Kalau bicara reformasi juga secara khusus memang hari ini kita diingatkan akan hari reformasi gereja di mana Bapak Martin Luther gitu ya, dia menempelkan 95 tulisannya dia yang memprotes ya, ajaran-ajaran gereja pada masa itu. Itu hanya terjadi karena dia memposisikan diri untuk terus berubah, untuk terus diperbaharui di dalam Tuhan, untuk terus mengalami pembaharuan di dalam dia. Dan namanya reformasi teman-teman, ini artinya memformasikan ulang, menyusun kembali. Karena tubuh kita adalah persembahan yang hidup, itu harus menjadi sebuah kerja nyata kita. Karena kita tidak serupa dengan dunia ini, dan itulah yang membuat kita harus berubah. Senantiasa memperbaharui diri kita. Handphone aja teman-teman, itu diupdate setiap waktu, dia punya aplikasinya. Masa kita sebagai usernya nggak update juga dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Kita nggak aware dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita nggak update dengan situasi di sekitar kita, teman-teman, akan kita mungkin menjadi orang-orang yang obsolete, orang-orang yang ketinggalan zaman. Kalau teman-teman yang suka bola, pasti apalagi fansnya melawak United gitu ya, pasti masih ingat dengan hasil pertandingan ini, 24 Oktober yang lalu, minggu kemarin persis, di mana rivalitas abadi mereka, pada saat ini pelatih yang sudah dibilang pelatihnya Bapak MU gitu ya, Bapak Odading Mang Ole, karena namanya Ole Gunnar Solskjaer, jadi dipanggilnya kadang diplesetkan sebagai Odading Mang Ole. Dia melakukan beberapa kesalahan khususnya di dalam menyusun formasi pemainnya. Dimana kalau ini berhadapan dengan formasi yang gila-gilanya si Bapak siapa namanya, Pak pelatihnya Liverpool. Aduh, saya Liverpoolian tapi saya lupa pelatihnya. Jurgen Klopp. Ya. Bapak Jurgen Klopp memasang formasi yang pemainnya fit semua. Kalau di dalam ini formasinya agak-agak gimana gitu. Ini aja kalau dari sini kita lihat bentuknya udah kayak ya masukkan bola ke gawang ini gitu ya. Kasihanlah si David De Gea ini. Karena kesalahan menempatkan formasi, maka terjadilah hasil 5-0 ini. Terjadilah kekalahan. Berarti yang harus dilakukan selanjutnya adalah reformasi. Bagaimana ini sebagai sebuah keluarga permainan disusun ulang. Kalau kita lihat di sini kartu kuningnya lebih banyak. Yang ini kartu kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 kartu kuning bahkan 1 kartu merah gitu ya. Itu bukan sebuah prestasi yang baik dan harus direformasi. Sama dengan kehidupan kita, rekan-rekan. Kalau kita nggak mau kalah seperti tim yang tadi, maka kita harus terus memperbaharui kehidupan kita. Karena kita punya concern, seperti tadi demo itu, punya concern untuk supaya orang hidup lebih baik, masak lebih baik, negara diatur dengan lebih baik, kita harus reformasi itu. Kita harus memperbaiki itu semua.
Tidak hanya memperbaiki itu semua, kita pun juga harus bersedia untuk diubah menjadi yang lebih baik. Dan ini hanya bisa terjadi di dalam keluarga kita. Karena keluarga sekali lagi adalah unit terkecil di dalam satuan masyarakat. Kalau keluarga kita tidak berhasil direformasi, tidak berhasil disegarkan kembali, tidak berhasil kita ingatkan fungsi sebagai keluarga, kakak, adik, bapak, ibu, semua adalah kita sebuah persekutuan yang saling menopang, maka keluarga kita pun nggak akan baik, justru akan mengalami 05 yang tadi. Nah, oleh karenanya rekan-rekan, pada minggu ini kita diingatkan peran kita untuk senantiasa memperbaharui. Tidak hanya memperbaharui diri kita, tetapi juga memperbaharui keluarga kita. Mungkin beda usia kita dengan orang tua kita, ada yang jauh, ada yang nggak terlalu jauh-jauh amat. Tetapi yang jelas kita lebih fasih menggunakan teknologi daripada orang tua. Oleh karenanya salah satu cara untuk kita reformasi adalah kita bantu mereka di dalam masa keterbatasan ini. Kita ingatkan mereka untuk istilahnya senantiasa ayo memperbaharui diri. Kalau ada hal-hal yang dirasa kita sulit untuk berkomunikasi, maka kita rundingkan bareng-bareng. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, kita coba cari jalan tengahnya. Dan niscaya dengan apa yang kita lakukan itu, keluarga kita senantiasa diperbaharui. Senantiasa menjadi keluarga yang tersusun rapi. Tidak hanya tersusun rapi, tetapi juga siap menghadapi segala tantangan. Siap menghadapi segala sesuatu. Dan menjadi keluarga yang siap untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan. Karena kebersamaan kita adalah kebersamaan yang senantiasa diperbaharukan. Bukan kebersamaan yang begitu-begitu saja. Selamat mereformasi keluarga, kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita akan bersama mengaku iman percaya kita, akan dipimpin oleh Penatua Elisa Pujianto. Sebentar. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, saya undang untuk sama-sama kita berdiri. Bersama gereja segala abad dan tepat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Baik, rekan-rekan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Apakah ada yang perlu didoakan secara khusus? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami diingatkan kembali untuk mereformasi keluarga kami, senantiasa memperbaharui diri kami juga ya Bapa, supaya kami semakin serupa dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Bapa, walaupun kami masih muda, untuk boleh berdampak dan mengingatkan keluarga-keluarga di mana kami berada untuk tetap memperbaharui diri, untuk tetap senantiasa menambah pengetahuan dan senantiasa mau diubahkan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami ya Bapak yang dalam kondisi sakit,
Kiranya Engkau senantiasa memulihkan, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, dan Engkau juga yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang juga terus menjamah mereka dan senantiasa menguatkan mereka dan memenuhi kebutuhannya. Juga kami teringat teman-teman kami yang akan menghadapi ulangan, khususnya teman-teman kami yang bersekolah di Wikramah ya Bapak, yang akan menghadapi ulangan. Biarlah Engkau yang juga menyertai setiap mereka, Engkau yang juga terus memimpin kehidupan mereka dan mempersiapkan mereka ya Bapak. Untuk teman-teman kami juga yang sedang menentukan pilihan untuk tempat berkuliah, Engkau yang juga terus senantiasa berkati, Engkau yang senantiasa tolong supaya mereka boleh hidup di dalam tuntunanmu saja untuk di tempat kuliah yang Engkau tunjukkan. Untuk orang tua kami juga Engkau berkati ya Bapak di dalam usaha dan segenap yang mereka lakukan. Biarlah kehidupan mereka boleh senantiasa Engkau pelihara. Juga untuk gereja kami ya Bapak, khususnya rencana ibadah remaja onsite pada tanggal 21 November nanti, biar Engkau juga yang senantiasa terus mampukan, Engkau yang senantiasa siapkan segala hal yang dibutuhkan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang hanya kami sempurnakan ya Bapa. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan terlebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkenan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberikan juga mengolahnya, agar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk gerejamu di tempat ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita kembali angkat satu pujian, Keluarga Hidup Indah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Terpujilah Tuhan. kini dan sampai. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Silakan Warta. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA 0129756924 atas nama Bratawiwari atau Krisdiana Ginanti. Atau persembahan dapat dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing.
Persembahan juga dapat dikirimkan ke gereja dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Untuk yang bertugas minggu depan, WL Marta, Warta Tasya, PF Penatua Pujianto. Mengingatkan untuk Litop yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Jangan lupa teman-teman Korem untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pengumuman yang lain, rekan-rekan? Teman-teman semua jangan lupa absen ya. Linknya udah aku taruh di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain, rekan-rekan? Pengurus rakor. Oke, untuk pengurus jangan lupa setelah ini ada rakor, linknya sudah saya share di grup pengurus komisi remaja, semua kudu wajib hadir secara online maupun yang kalau bisa datang ke gereja silakan datang ke gereja. Lalu juga tanggal 21 November jangan lupa kita sudah mulai ibadah onsite di gereja tanggal 21 November. Kalian yang belum vaksin cepat-cepatlah vaksin karena vaksinasi itu sedang dikebut kabarnya di Kabupaten Sukabumi ini, khususnya tahap pertama dan juga tahap kedua sudah mulai. Jadi cepat-cepatlah cari info soal vaksin di puskesmas terdekat. Gitu ya. Itu aja barangkali yang katekisasi jangan lupa. Ada lagi? Ya, silakan. Yang udah vaksin boleh laporan di grup kecil ya, yang kan ada beberapa pengurus kan di grup kecil itu, boleh laporan aja di situ sebelum formnya udah jadi. Boleh langsung laporan aja buat yang udah vaksin di grup yang kecil ya. Udah itu aja. Kasih. Baik. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Jangan lupa yang katekisasi untuk tugas-tugasnya semua dikerjakan ya. Jangan sampai tidak ada yang tidak dikerjakan. Kalau nggak ada, terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu minggu depan. Hari Rabu. Dan juga untuk rekan-rekan dari kelas Immanuel, terima kasih banyak sudah ikut. Jangan lupa hari Senin ada MINT ya, hari Senin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.